Halo teman-teman, karena masih banyak banget yang nanya atau kadang masih ada yang nanya apa sih bedanya dual studium dan studium yang biasa. Di video kali ini aku bakalan jelasin perbedaannya dan persamaannya apa, terus kekurangannya apa dan bagusnya apa secara detail tentang kuliah biasa atau dual studium di Jerman. So, kita langsung aja yang pertama soal syarat berkas atau ijazahnya. Apakah syaratnya beda buat kuliah biasa atau kuliah dual studium? Enggak, syaratnya sama, sama-sama butuhnya Allgemeine Hochschulreife atau Fachhochschulreife. Jadi kalian harus punya Hochschulzugangsberechtigung ini untuk bisa kuliah di Jerman. Info lengkapnya kalian bisa cek di videoku yang lain soal Hochschulzugangsberechtigung atau kalau kalian belum punya ini, kalian bisa cek juga di video lainnya soal kuliah tanpa studien college, caranya dapat Hochschulzugangsberechtigungnya seperti apa, atau cara anerkennennya seperti apa, ada video tersebut di kanal aku, kalian bisa langsung cek. Terus ijazahnya nanti kalau misalnya lulus nih, dapatnya apa sih? Apakah beda? Apakah sama aja? Dapatnya sama aja karena statusnya nanti kalian dapat Bachelor of Science, Bachelor of Arts, atau Bachelor of Engineering. Jadi tergantung jurusan apa yang kalian ambil. Walau kalian dapatnya gelarnya sama aja sama kuliah biasa. Terus yang kedua, jenis visanya. Kalau misalnya kita dual studium atau kuliah biasa, apakah jenis visanya beda dan persyaratannya beda? Jenis visanya itu sama aja dan persyaratannya juga sama aja. Kalau misalnya kalian ngurus visa atau perpanjang visa di kedutaan, itu syaratnya sama aja. Kemungkinan perbedaannya itu ada pada Ausbildungsvertrag, karena dual studium itu vertragnya Vertrag Ausbildung atau Vertrag Dual Studium. Kalau kalian nyebutnya dual studium atau Ausbildung, jadi hampir sama aja nama vertragnya. Jadi tambahannya itu dokumen yang harus kalian sertain kalau kalian mau ngurus visa dual studium. Nah, jenis visa yang kalian dapat nanti itu sama aja, bisa jadi kalau nggak visa Ausbildung ya visa studium. Jadi visanya sama-sama visa nomor 16, kalau nggak 16B ya 16C, seingatku waktu itu. Karena aku udah 2 kali ngurus visa dan itu dapatnya beda-beda tergantung Sachbearbeiterin-nya yang ngurusin perpanjangan visaku. Kemudian yang ketiga, kalau kuliah di Jerman kan butuh Verpflichtungserklärung atau butuh uang deposito yang tahun ini sekitar 12.000 gitu kan. Nah, kalau dual studium kalian nggak perlu nyertain ini. Jadi ini tuh syarat finansial kalau kalian bisa memenuhi kebutuhan hidup kalian sehari-hari. Kalau kalian kuliah biasa kan nggak ada pemasukan, makanya kalian perlu nyertain Verpflichtungserklärung tadi atau uang depositonya yang bisa kalian tarik tiap bulan. Sedangkan kalau dual studium, kalian kan dapat gaji atau uang saku tiap bulan, walaupun kalian lagi di uni atau lagi belajar, itu kalian juga tetap dapat uang. Jadi tiap bulan di praktikum selama di perusahaan ataupun di uni itu tetap dapat. Jadi kalau kalian misalnya kontraknya 36 bulan, itu kalian bakalan dapat gaji atau uang saku selama 36 bulan. Walaupun entah itu kalian lagi kerja atau kalian lagi di universitas, kalian tetap dapat gaji. Jadi bukan dapat gaji cuma pas lagi di perusahaan atau lagi kerja aja ya. Kemudian yang keempat, lama belajar. Lama belajarnya kalau kuliah di Jerman itu berapa lama sih? Kalau kuliah biasa itu waktunya lebih fleksibel ya. Karena kan kalian nggak ada kontrak dengan perusahaan harus nyelesain kuliah selama berapa lama. Kalau dual studium itu ada batasannya. Jadi di kontrak kalian dual studium itu ditulis lama belajarnya atau kontraknya itu berapa lama. Kalau kalian kuliah di Jerman S1 itu biasanya 6 semester atau 3 tahun. Jadi kontrak yang kalian dapat juga dari perusahaan selama 3 tahun. Makanya kalian nggak bisa perpanjang kuliahnya kalau kalian belum nyelesain modul atau kalian belum lulus-lulus itu nggak bisa. Jadi kalian benar-benar harus selesai tepat waktu 6 semester. Nggak kayak kuliah biasa yang kalau misalnya masih belum bisa nih semester ini aku mau undur semester depan deh atau aku mau ambil semester depan deh.
itu nggak ada fleksibilitas di dalam dual studium selama perkuliahan karena kalian kan dapat gaji tiap bulan, jadi kuliahnya benar-benar harus selesai tepat waktu dan semuanya harus selesai dengan cepat. Makanya jadwalnya juga biasanya udah ditentuin dan fix. Kalian nggak bisa nentuin kalian mau ujian di semester ini atau kalian mau ujian di semester depan, itu kalian nggak bisa milih. Untuk yang dual studium yang versi di sepengalamananku. Kalau misalnya S2 atau master itu kalau di Jerman rata-rata 3 sampai 4 semester atau maksimal 5 semester tergantung universitasnya. Dan itu kalau dual studium sekitar itu normalnya. Tapi tentunya kalau misalnya kalian kuliah biasa juga bisa lebih lama karena kalian bisa atur sendiri berapa lama kalian mau kuliahnya. Karena kan bayarnya sendiri. Kalau dual studium yang bayar perusahaan. Seperti itu. Kemudian yang kelima, waktu perkuliahannya itu seperti apa sih? Soal waktu kuliah biasa atau waktu kuliah dual studium. Kalau kuliahnya kuliah biasa, itu biasanya ada winter semester sama summer semester. Jadi terus di tengah-tengah winter atau setelah summer itu biasanya ada summer urlaub sama winter urlaub. Nah, jadi ada jeda libur, jadi nggak ada modul sama sekali, dan ada waktu pembelajaran. Kalau misalnya dual studium itu biasanya bloknya udah ditentuin, jadwalnya benar-benar fix dari semester 1 sampai semester 3 jadwalnya udah itu ya udah kayak gitu. Jadi itu lama belajar kalian. Kalau yang di versi aku belajarnya tuh yang blok unterricht. Jadi setiap 3 bulan aku ganti-ganti, 3 bulan kerja, 3 bulan kuliah, 3 bulan kerja, dan 3 bulan kuliah. Seperti itu. Tapi ada juga dual studium yang misalnya dalam 1 minggu itu 3 hari kerja, terus 2 hari kuliah, atau 3 hari kuliah, 3 hari kerja. Jadi dalam 1 minggu itu kerja dan kuliah digabung di mix. Nah, itu sistemnya kalian nggak bisa milih, jadi tergantung universitasnya. Jadi kalian harus cek lagi apakah kalian lebih prefer yang blok unterricht atau yang versi tadi. Kalian ada masalah nggak kalau misalnya dalam 1 minggu itu di mix buat kuliah dan kerja. Jadi kalian harus cek bentuknya kayak gimana karena kalian nggak bisa milih. Dan universitasnya, kalau misalnya kalian kuliah sendiri dengan biaya sendiri, tentunya kalian bisa milih, aku mau kuliah di Universitas RWTH, atau aku mau kuliah di TU München, aku mau kuliah di LMU, kayak gitu. Nah, itu kalian bisa pilih sendiri, sesuai kemauan kalian. Universitas manapun, selama kalian memenuhi pesertanya, kalian bisa masuk terus kuliah di situ. Kalau dual studium itu kalian nggak bisa milih. Jadi itu tergantung perusahaannya kerjasama dengan universitas mana. Jadi kalian harus cek kalau kalian melamar ke perusahaan X, kira-kira kampus yang bakalan kalian nanti pakai atau yang nanti kalian belajarnya di mana. Jadi kalian bisa nanya waktu interview atau cek di websitenya mereka kerjasamanya sama universitas mana, itu kalian nggak bisa milih, itu fix. Jadi kalian nggak bisa nih request, oke, kalian diterima di perusahaan X misalnya, terus perusahaan X kerjasama sama partner Hochschule atau tempat kuliah atau kampusnya itu sama di HBW misalnya, terus kalian bilang, bisa nggak kalau aku kira-kira mau request, aku maunya di Universitas Stuttgart kayak gitu. Nah, itu nggak bisa teman-teman. Kenapa? Karena Universitas Stuttgart punya jadwalnya mereka sendiri, karena itu termasuk kuliah biasa, jadi nggak yang blok unterricht gitu. Jadi nggak bisa ngatur jadwalnya sesuai yang kayak yang di DHBW Stuttgart atau kampus-kampus yang khusus untuk dual studium. Jadi untuk kampus kalian nggak bakal bisa fleksibel kalau kalian dual studium. Kemudian soal modulnya. Modul saat dual studium balik lagi kayak tadi nggak fleksibel karena udah ditentuin dari semester 1 itu modul yang bisa kalian ambil modul apa aja. Modulnya tentunya nggak milih sendiri, jadi tiap semester itu udah langsung masuk di akun kalian harus belajar apa aja dan jadwalnya juga. Kalau kuliah biasa,
biasanya kalian bisa milih, oh aku tertarik modul ini atau tertarik modul ini, karena biasanya ada modul wajib yang harus diambil dan modul opsional kira-kira modul mana aja tambahan yang kalian tertarik atau mau ambil. Itu kalau kuliah biasa. Terus tentunya tingkat kesulitannya, kalau di Dual Studium itu pembelajarannya atau materi yang diajarkan lebih ke praksis oriented. Jadi teorinya nggak terlalu banyak kayak di kuliah biasa. Makanya jam belajarnya juga lebih sedikit. Waktu kalian Dual Studium itu jam kuliahnya lebih sedikit daripada jam kuliah waktu kalian kuliah di universitas jadi universitas biasa seperti itu. Makanya juga yang kalian pelajari nggak sedalam yang dipelajari anak-anak di kuliah biasa. Makanya beberapa mahasiswa atau anak-anak yang kuliah dual studium, anak-anak Jerman kayak gitu, kadang kalau misalnya mereka mau teorinya lebih banyak dan lebih sulit, yang lebih menantang gitu pembelajarannya, itu mereka setelah nyoba dual studium, mereka nggak puas karena materinya menurut mereka mungkin terlalu gampang atau terlalu di surface kayak gitu. Jadi terlalu apa ya? Terlalu di tepian, terlalu bagian atasnya aja, nggak yang sampai bawah-bawah kayak gitu. Nah itu kadang mereka nggak suka, mereka maunya yang ambil challenge, yang susah-susah kayak gitu. Makanya jadinya nggak dilanjutin dual studiumnya, jadi kundikung, jadi pergi dari perusahaannya dan milih untuk kuliah biasa. Jadi bisa ada kejadian kayak gitu juga. Lalu yang kedelapan soal praktik atau pengalaman kerja. Kalau misalnya dual studium, tentunya kalian udah dapet praktik kerja langsung tanpa kalian perlu daftar-daftar lagi, karena itu kan kontraknya kontrak kerja dan kontrak belajar jadi satu. Kalau kalian kuliah biasa, itu kalian perlu cari work student atau praktikum, biasanya tergantung universitas dan tergantung jurusannya, ada yang praktikumnya opsional, ada yang praktikumnya wajib, jadi kalian harus nyari pengalaman kerja. Dan di Jerman biasanya pengalaman kerja itu penting banget. Jadi nggak kayak kuliah di Indo yang itunya praktikumnya opsional. Kalau di Jerman kebanyakan ada praktikum yang wajib selama 3 bulan kayak gitu. Makanya rata-rata praktikumnya di sini ada yang nggak dibayar. Kalau misalnya itu praktikumnya yang wajib, kalau praktikumnya yang opsional itu biasanya dibayar. Tapi tenang aja, walaupun nggak dibayar, kerjanya juga nggak sebanyak kayak kalau praktikum di Indonesia nggak dibayar. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Tapi kebanyakan praktikum atau work student biasanya dibayar. Kemudian yang kesembilan atau yang terakhir, kesempatan kerja setelah lulus kuliah, kuliah biasa dan kuliah dual studium, kira-kira bagusan mana nih? Biasanya perusahaan lebih suka calon atau kandidat yang punya pengalaman kerja banyak. Makanya kalau misalnya kalian dual studium, itu biasanya lebih diminati. Atau kalau kalian kuliah biasa, tapi kalian punya banyak sekali pengalaman praktikum dan work student saat kalian sedang kuliah. Itu juga diminati. Jadi intinya kalian punya banyak pengalaman kerja, entah itu dari dual studium, atau kalian kuliah biasa dengan banyak praktikum dan work student. Kalau kalian cuma kuliah biasa aja tanpa pengalaman praktikum atau work student yang lumayan banyak seperti anak-anak yang dual studium, tentunya anak-anak yang dual studium lebih diminati karena lebih siap kerja. Kenapa? Karena kalau di tempat kerja itu kan lebih banyak prakteknya, bukan lebih banyak teorinya. Tapi kalau kalian menjurus ke R&D, Research and Development, atau kalian mau PhD, itu tentunya bakalan lebih bagus kalau kalian kuliah biasa karena pembelajaran teorinya itu lebih dalam daripada kalau belajarnya di dual studium kampusnya. Yang terakhir, kira-kira apakah aku menyarankan dual studium atau enggak, apakah aku happy atau enggak? Aku kasih bintang 5, jadi dari bintang 1 sampai 5, aku kasih 5 untuk dual studium. Kenapa? Yang pertama, finansial kalian terjamin, jadi kalian nggak perlu stres mikirin kerja sampingan, jadi walaupun kalian nggak kerja sampingan pun semuanya terpenuhi, jadi kalian bisa fokus belajar, karena kuliah di Jerman itu lebih susah daripada kuliah di Indo tentunya, karena bahasanya bahasa Jerman, jadi tentunya Doppelbelastung,
atau double tekanan atau tanggungannya. Kemudian juga yang kedua, kira-kira kalau dual studium pun walaupun mengulang bachelor lagi kayak aku sekarang itu aku tetap happy. Kenapa? Karena bachelorku yang sebelumnya sama bachelor yang sekarang itu hal yang berbeda. Jadi sebelumnya aku pendidikan, terus yang sekarang Bachelor of Science di jurusan ekonomi dan IT. Jadi itu dua hal yang berbeda. Jadi aku nggak masalah untuk ngulang lagi juga. Dan kesempatanku untuk berkarir atau bekerja juga lebih bagus karena aku punya ijazah dari sini, yang bachelornya. Kemudian tentunya aku senang juga kan yang bachelor ini karena nggak perlu uang deposited lagi, balik lagi soal finansial. Jadi untuk kalian yang terhalang biaya atau pengen kuliah di Jerman, aku saranin banget untuk ambil opsi dual studium ini karena kalian nggak perlu nyiapin uang deposito ataupun Verpflichtungserklärung. So, itu tadi perbedaannya dual studium dan kuliah biasa. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian. Dan aku mau ngingetin kalau aku buka jasa konsultasi untuk dual studium, persiapan dual studium, dan karir atau soal di Jerman. Informasi lengkapnya bisa kalian temuin di kolom description. And semoga informasi ini bermanfaat. See you on the next video. Tschüss!